untuk memberitahukan permasalahan saya kepada saudara. Terima kasih Mas Eder dan teman-teman. Jadi saya hanya mencoba meyakinkan saudara bahwa pertemuan ini adalah pertemuan kita, dan saya akan meyakini saudara bahwa pertemuan ini apa yang menjadi bahan diskusi kita tentang persoalan saudara adalah, dan menilai saya bahwa hal ini tidak akan tersebar kepada siapapun. Hal ini tidak akan diketahui oleh siapapun, baik hanya kita saja yang akan mendiskusikan, yang akan mengetahui. Baiklah ini hanya diskusi kita, dan saya berharap akan menimbulkan perubahan besar untuk diskusi kita. Tapi saya berharap dengan percaya diri, tarik nafas coba saudara. Saudara bisa. Ya, terima kasih. Ya, saya akan memberitahukan permasalahan saya dalam hari ini, yaitu permasalahan saya itu mengenai ketidakpercayaan diri Terhadap apa? terhadap perkuliahan saya dalam semua hal. Ketidakpercayaan diri yang dimana contohnya saat saya sudah kuliah di sini, langsung dalam hati saya atau dalam pikiran saya itu mengatakan mungkin saya tidak mampu menjalani perkuliahan, saya mungkin tidak mampu. Yang kemudian di dalam pembelajaran juga seperti itu. Di saat memasuki kelas, langsung dalam benak saya mengatakan mungkin saya tidak mampu mengikutinya. Mungkin dalam segala hal juga, dalam segala pekerjaan saya juga mengalami seperti itu. Atau arti kata yaitu tidak hanya percaya diri, tetapi juga insecure terhadap orang-orang. Permasalahan itu mungkin sangat mengganggu bagi saya, sehingga saya tidak dapat melakukan aktivitas saya dengan semaksimal mungkin atau dengan baik. Juga dalam hal kepercayaan diri saya terhadap mendekati seseorang. Mungkin di dalam suatu komunikasi saya tidak memiliki percaya diri. Contohnya dalam memasuki perkumpulan gereja seperti Naposo, remaja, ketika saya ingin masuk, di dalam pikiran saya rasa percaya diri ini sangat mengganggu dalam benak saya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mengatakan bahwa mungkin saya bakal tidak diterima dalam perkumpulan itu. Itulah yang sangat mengganggu bagi saya terhadap aktivitas saya dalam masyarakat dan perkuliahan tersebut. Saudara yang tadi sudah mencoba memberikan satu topik apa saja memang permasalahan saudara. Tapi saudara, ada yang sudah mengatakan ada sebab dan akibatnya. Jadi saya ingin bertanya kembali, hal yang demikian kapan saudara memperoleh topik saya? Atau apa yang menjadi dalam hidup saudara menyebabkan bahwa rasa percaya diri itu, baik dalam perkumpulan maupun remaja Naposo, dalam perkuliahan juga saudara kurang percaya diri, sampai ya pada tahun sebelumnya saudara sudah cuti selama 1 tahun di S3 dan tidak kuliah, kemudian karena ada persoalan juga. Tapi kalau saya boleh bertanya, apa sih penyebabnya? Apa sih yang mengakibatkan hal yang demikian sehingga saudara tidak ada rasa percaya? Apakah ada rasa trauma sebelumnya, baik anak-anak, baik kehidupan sebelumnya? Boleh saudara ceritakan? Iya, terima kasih kepada saudara. Mungkin kalau kita
kita bawa ke masa-masa sebelumnya, masa trauma atau masalah yang membuat saya menjadi tidak percaya diri, mungkin itu tidak terlalu ada, namun rasa percaya diri ini secara spontan dalam terhadap diri saya, secara spontan, itulah yang mengakibatkan percaya diri saya hilang. Saya tidak mengetahui. Contohnya yang saya katakan sebelumnya, di mana sebelumnya saya memiliki percaya diri yang sangat penuh untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam gereja seperti Naboso. Namun setelah saya sampai di situ, hati saya langsung percaya diri saya itu langsung hilang, langsung percaya diri saya langsung hilang. Bahwasannya mungkin saya tidak cocok ada di situ. Begitu juga dalam perkuliahan. Contohnya Bapak sudah mengatakan tadi, yaitu dalam perkuliahan ini saya mungkin sudah pernah cuti 1 tahun, tetapi di dalam cuti itu, setelah saya menjalani cuti dalam 1 tahun ingin melanjutkan perkuliahan saya, di mana saya itu sangat mempunyai percaya diri untuk melanjutkannya. Tetapi setelah sampai di sini, percaya diri itu langsung hilang seketika, yang mengatakan, apakah saya mampu untuk melanjutkan perkuliahan lagi? Seperti itu. Saudara, pertama-tama ada rasa percaya diri, Sangat memiliki percaya diri. ketika sudah mencoba dan sudah terjun, Iya, percaya diri itu langsung hilang dari diri saya. memang kalau boleh tahu kembali, kan saudara sudah cuti selama 1 tahun. Iya, Jadi waktu saudara kan 1 tahun dulu ada sekolah, iya. sekolah ikut perkuliahan dan 1 tahun lagi cuti dan perubahan. Jadi bagaimana sih sebenarnya perasaan saudara pada waktu semester pertama, kedua ya, tingkat 1 lah kita katakan, saat menghadapi perkuliahan di tempat ini? Apakah ada rasa-rasa yang hal yang demikian juga muncul dalam saudara, atau rasa percaya diri itu ada terdapat dalam diri saudara, saya tidak cocok di sini, atau ada pengaruh lingkungan yang mengatakan bahwa Anda merasa saya cocoknya ke sana, saya cocoknya ke tentara saja atau pendeta saja gitu, atau hal yang lain, atau ke yang lain saya cocoknya merantau. Apakah ada pengaruh-pengaruh demikian sehingga saudara mengatakan bahwa saya tidak percaya diri, atau karena Anda merasa bahwa tempat ini tidak cocok buat saya? Iya, terima kasih buat saudara. Saudara telah menyinggung tadi bagaimana sebelumnya kegiatan saya seperti dalam perkuliahan pertama, dalam semester pertama, apakah ada gangguan atau rasa bahwasannya kepercayaan diri itu timbul dari situ. Ya, terima kasih buat Bapak. Mungkin di dalam perkuliahan sebelumnya, dalam semester 1 itu, saya sangat memiliki kepercayaan diri atau semangat untuk berkuliah di sini. Tetapi setelah dalam 1 semester itu, mungkin saya menerima hasil perkuliahan dalam 1 semester itu IPK, IP, mendapatkan IP di bawah 3, dan di situ saya berpikir, apa yang saya harus melanjutkan perkuliahan saya kalau saya mendapatkan hasil perkuliahan seperti ini? Dalam arti kata kalau saya melanjutkan perkuliahan saya dengan mendapatkan IP begitu-begitu saja sampai ke tamat, mungkin saya menyia-nyiakan kegiatan saya selama di kampus ini. Kemudian langsung dalam benak saya itu seperti mengatakan, lebih baik bekerja saja, menghasilkan uang, dapat membantu orang tua, daripada berkuliah menghasilkan IP di bawah 3 dan menghasilkan duit orang tua sama saja tidak berguna. Mungkin itu yang pertama membuat saya kepercayaan diri saya hilang. apakah ada masih pengaruh luar oleh lingkungan, kawan-kawan saudara yang Iya. sukses dan Ya, kemudian terima kasih. Mungkin itulah tadi permasalahannya, akar permasalahannya, ya, yaitu memiliki rasa percaya diri, rasa semangat untuk berkuliah di sini. Tetapi
satu semester ini saya semangat mau dari berbulan saya. Tetapi ketika waktu memberikan hasil nilai kuliah dalam satu semester itu, saya mendapatkan hasil yang sangat tidak memuaskan bagi diri saya. Tetapi ketika saya berpikir, kenapa saya mendapatkan hasil yang seperti ini, padahal menurut saya sudah melakukan aktivitas saya atau perkuliahan saya semaksimal mungkin. Kemudian muncullah seperti dari pengaruh-pengaruh luar, melihat saudara yang sudah sukses, tidak berkuliah tetapi sudah memiliki pekerjaan dan memiliki gaji yang sudah dapat membantu orang tua di rumah, adik-adik menyekolahkan adiknya, dan saya membandingkan terhadap diri saya berkuliah di sini selama 4 tahun kurang lebih, tetapi jika saya menghasilkan nilai yang di bawah dari 3, apa gunanya? Mungkin itu tidak ada gunanya saya mendapatkan IP di bawah 3. Mending saya bekerja, mendapatkan uang dan bisa membantu orang tua. Mungkin seperti itu. Anda berprinsip bahwa karena kamu juga kawan-kawan saudara yang sudah mulai sukses, dia bisa menghasilkan duit, saudara besar. Tapi kan dalam 1 tahun ada 2 semester selama satu di sini. Apakah saudara mendapatkan IPK di bawah 3 kedua dalam 2 semester ini? Tidak. Semester pertama IPK Anda di bawah 3. Iya. Semester kedua 3 ke atas. 3 ke atas. Berarti saudara di situ sudah ada merefleksikan dalam diri saudara, saya bisa lebih baik dari sini. Gitu. Intinya di semester 2 saudara mendapatkan IPK yang 3. Jadi dan pada saat itu juga Anda langsung cuti di situ, ya kan? Cuti yang mengakibatkan Anda mengulang kembali dan masuk sekarang. Jadi kan dan ada pertimbangan di situ. Semester pertama 2, semester kedua itu kan ini 3. Jadi pertimbangan besar dan memang betul-betul Anda bisa orangnya mampu ada di situ, orang Anda bisa mampu dengan hal itu. Jadi pertanyaan saya kembali, bagaimana dengan perasaan saudara ketika Anda sudah masuk di sini? Apakah masih ada kepikiran demikian atau pikiran Anda untuk keluar kembali untuk atau menginginkan kuliah yang lain atau pekerjaan yang lain ada di benak saudara sehingga saudara mengatakan bahwa saya pengen? Ya, terima kasih. Setelah kita sekarang Kuliah di sini? kuliah dengan cuti 1 tahun sebelumnya, kemudian melanjutkannya lagi, mungkin disitulah permasalahan muncul lagi. Melihat kawan saya yang belum masuk di stage ini, yang sudah lebih, dengan kata lain, mereka sudah lebih dari saya. Ya. Saya masih tetap di situ-situ saja, tetapi mereka sudah memasuki perkuliahan yang sangat intinya. Mungkin di situ saya sudah atau merasa timbul seperti yang saya katakan sebelumnya itu, tidak rendah percaya diri. Berarti karena sambut juga dulu satu dan sekarang menjadi tidak Bersama beda, lagi, ya, tidak sudah bersama tidak lagi. bersama. Jadi hal itu muncul dengan demikian ya. Saya rasa memang ini adalah pertemuan yang sudah saudara ungkapkan perasaan saudara mengenai persoalan saudara yang tidak percaya diri. Memang dari persoalan saudara memang rasa percaya diri itu muncul dalam saudara, terlihat juga ketika saudara karena sekarang saudara masih tingkat 2 pembelajarannya, tapi kalau saudara sebelumnya atau kami sudah menjadi tingkat 3 Iya. mata kuliahnya, jadi Iya. rasa percaya diri itu sudah mulai muncul. Rasa ketidakpercayaan diri sudah muncul dalam saudara. Apakah rasa ketidakpercayaan diri sekarang ini adakah kepikiran saudara untuk keluar atau
mungkin itu mas sekarang masalah yang saya hadapi di saat ini. Tetapi intinya saya merasakan hal yang sebelumnya ada sampai sekarang. Bahwasannya rasa percaya diri itu tidak ada bagi saya. Seperti itu. Berarti saudara rasa ketidakpercayaan diri. Iya. Tapi sebelumnya Anda mencoba tadi mendaftar ke SNMPTN, ke kampus-kampus. Iya, kampus-kampus. Apakah ada rujukan dari keluarga, dari orang lain? Tidak. Tidak ada. Itu. Memang berarti hanya pemikiran langsung datang dalam Iya. saudara yang membuat menjadi bahwa, tapi saudara sudah mencoba tadi berpikir positif bahwa ngapain lagi. Berarti dalam diri saudara memang sudah mulai tumbuh rasa itu. Saya rasa pertemuan ini tidak cukup membantu untuk kita menyelesaikan permasalahan ini secara besar, Iya. secara langsung. Iya. Kita akan mencoba pertemuan yang kedua pada hari yang berikutnya. Kita Iya. secara komunikasi. Iya. Itu kita akan menjadi lebih leluasa lagi berdiskusi Iya. kembali. Terima kasih. Jadi saya berharap, saudara juga pasti berharap untuk pertemuan ini berlanjut dengan baik. Iya. Ya, terima kasih saudara. Terima kasih. Lalu saudara, Iya, terima kasih saudara Rama. kita kembali lagi dapat bertemu, Iya. membahas diskusi kita di hari-hari yang lalu. Kita sudah mencoba bagaimana saudara mencoba memberikan asumsi saudara terhadap diri saudara, permasalahan pokok saudara yang saudara hadapi hingga pada saat ini. Kita melakukan pertemuan kedua, tapi saya ingin bertanya, memang setelah pertemuan pertama saya melihat hasilnya. Setelah saudara berani mengungkapkan pokok persoalan saudara ya, pada pertemuan hari-hari yang lalu atau minggu yang lalu, bagaimana perasaan saudara sekarang ini? Apa yang menjadi perasaan saudara setelah saudara sudah bisa memberikan atau mengungkapkan persoalan-persoalan saudara hadapi pada saat Iya, ini? terima kasih. Setelah saya mengungkapkan persoalan-persoalan sebelumnya di hari yang sebelumnya di pertemuan kita yang pertama, Ya. mungkin setelah saya mengungkapkannya, saya sadar atas hal itu yang artinya saya mampu mengungkapkan yang ada dalam diri saya. Menurut saya itu adalah salah satu kepercayaan diri dalam mengungkapkan suatu masalah terhadap seseorang. Berarti ya, jadi menurut saya itu adalah saudara itu sudah menjadi diri saudara. Tapi ketika Anda mengungkapkannya, apakah sudah terdapat rasa kelegaan, rasa kepuasan dalam diri saudara bahwa ternyata saya berani mengungkapkan masalah itu dan bisa lega pada saat itu? Iya, saya Berarti saudara sudah mencoba kembali. Tapi pada saat ini apakah masih rasa-rasa ketidakpercayaan itu, bayang-bayang pokok persoalan itu masih ada dalam diri saudara? jadi itu masih ada. Seperti apa yang menjadi pokok persoalan saudara kembali? Masih ada bayang-bayangan dalam hal perkuliahan kan? Ketika Anda sudah mencoba perkuliahan selama kita bertemu pada hari yang lalu, Anda sudah melakukan perkuliahan juga di kampus ini. Bagaimana perasaan saudara? Iya. Mungkin persoalan-persoalan yang masih banyak dalam benak saya itu mungkin tidak terlalu banyak lagi, tetapi bayang-bayang itu masih ada dan rasa percaya itu tetap masih ada. Itu dalam melakukan aktivitas perkuliahan. Ya justru itu masih tidak ada, pastinya tetap ada. Rasa percaya itu tetap masih ada. Sebelum di hari sebelumnya juga saya sudah mengatakan bahwasannya saya itu dalam benak saya itu memikirkan mungkin saya tidak mampu menjalani perkuliahan ini sampai akhir. Terus seperti itu. Kalau pada saat ini saudara sudah menjalani perkuliahan 2 tahun. Iya, Karena libur 1 tahun jadi 2 tahun kan? iya, tidak libur maka Cuti. Iya. Itu maksud saya. Saudara pada saat sekarang apakah masih ada kepikiran untuk mengambil SNMPTN seperti yang lalu Anda mengatakan saya pengen kembali? Ya mungkin sekarang mungkin tidak ada lagi. Di dalam benak saya itu mungkin saya akan menghabiskan waktu jika saya ingin pindah-pindah sekolah lagi. Dalam benak saya itu sekarang mending saya menjalankan perkuliahan saya sampai akhir, tetapi dalam benak saya itu mampukah saya menjalani itu? Oh, pasti ada Iya, hal yang
Iya, tetapi di dalam pemikiran saya itu eh, mungkin saya tidak melawan hal-hal yang membuat saya tidak maksimal dalam beraktivitas dalam perkuliahan, di mana saya dalam pikiran saya mending saya melanjutkan ini setelah saya bisa melanjutkan perkuliahan yang lain. Seperti itu. Berarti masih rasa ada rasa kepercayaan diri sudah mulai menurun sebenarnya. Ya, Ya, saudara, kita sudah mencoba tadi pertemuan pertama, memang saudara sudah mengungkapkannya. Saya rasa pertemuan ini adalah bagaimana posisi saudara dalam menghadapi kepercayaan itu, solusi yang saudara dapatkan dari saudara, ya Pak. bahwa saudara tadi adalah pokok inti persoalan itu dalam perdebat ini. Saya hanya meyakinkan kepada saudara bahwa orang lain sudah punya uang, orang lain sudah kerja, nah, saya masih kuliah, menghabiskan uang. Saya mengatakan, itu ketika Anda masuk di sini, IPK saudara 3, betul? Sudah 3? Iya. Sudah 3, betul. Berarti di situ naik kan? Naik. Semester pertama 2 yang mengakibatkan saudara juga merasa tidak kurang percaya diri. Membangun rasa percaya diri memang sulit, betul saudara. Tapi saya meyakinkan bahwa nilai bukanlah penentu dari hasil, gitu. Jadi nilai yang kita dapat memang hanya proses perjuangan bagaimana kita mengingat mengapa sebenarnya. Gitu. Tetapi nilai yang seutuhnya bukanlah nilai dari angka, tetapi nilai yang seutuhnya adalah bagaimana saudara memang dapat mengaplikasikan ilmu yang saudara dapatkan dalam kehidupan saudara. Nilai yang orang lain dapatkan, IPK yang tinggi itu bukan menentu juga bahwa memang dia itu betul-betul 100% sukses. Gitu. Tetapi bagaimana ilmu itu dapat teraplikasi relevan dalam masyarakat, bahwa saya mengingatkan kembali bahwa kuliah di sini, Anda kuliah di sini pertama-tama adalah kemauan saudara. Ya. Kemauan saudara berarti menandakan bahwa saudara memiliki cita-cita dan keinginan besar terhadap hal itu. Jadi dari situ pasti ada juga dukungan keluarga. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa rasa percaya diri saudara itu bisa akan berkurang. Saya ingin bahwa marilah kembali berkumpul dalam kegiatan-kegiatan kampus, hal yang menjadi apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dalam masyarakat, dalam kampus. Saya berharap juga untuk mengurangi hal demikian, saudara harus mencoba bergaul dengan orang lain, masuk dalam sebuah perkumpulan komunitas. Saudara harus mencoba mendekatkan diri, berani ngomong di depan kelas. Kan di depan kelas adalah salah satu cara yang pokok, yang inti untuk melatih rasa kepercayaan saudara. Di kelas mencoba memberikan tanggapan satu proses pembelajaran, dan kalau bisa juga ketika ada perkumpulan saudara yang menjadi pembawa doa yang akan dilakukan juga. Dan intinya kalau ada perkumpulan, saya ingin berharap juga saudara harus mencoba hal yang demikian. Karena apa? Karena hal demikianlah yang akan mempengaruhi pola kepercayaan saudara itu menjadi lebih intim lagi bahwa Anda harus percaya diri. Jadi apakah ada lagi pertanyaan saudara ingin lebih konkret, lebih relevan lagi tentang proses kepercayaan diri saudara yang mengganjal bahwa belum bisa atau bagaimana? Ya, terima kasih. Mungkin pernyataan Bapak mengenai hal untuk menghilangkan rasa-rasa ketidakpercayaan itu menurut saya mungkin sudah terlalu lengkap bahwasannya dalam melakukan komunikasi di dalam komunitas-komunitas yang ramai itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri. Ya, mungkin saya sudah terlalu banyak menerima solusi-solusi yang diberikan oleh saudara terhadap saya. Mungkin dalam hati saya tidak ada lagi ganjalan-ganjalan atau pertanyaan apakah ada cara yang lain untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri tersebut. Mungkin lebih tepat
rasa kita hanya membutuhkan atau satu pertemuan kembali, tetapi apa yang saya sampaikan, apa yang sudah kita diskusikan bersama, saya berharap itu adalah saudara. Iya. Ingat saudara bahwa karena ada sebab ada akibatnya. Iya. Jadi apa yang Anda lakukan ini, yakin dan percayalah bahwa itu ada akibatnya kembali. Akibat, tapi kita membutuhkan akibatnya yang positif. Ya. Oke, guys. Kita ingin melihat nanti dalam bagaimana dalam kehidupan saudara setelah kita melakukan pertemuan ini. Saya ingin melihat bagaimana nanti kehidupan yang lebih baik lagi. Saya rasa ini cukup pertemuan kita yang kedua. Kita melihat nanti dan kita hari ke depan kita akan bertemu kembali untuk mendiskusikan lagi sudah sejauh mana. Tapi saya melihat permasalahan ini yang saudara sudah mulai sampai. Jadi sampai jumpa kembali pertemuan berikutnya. Saya berharap pertemuan ini menjadi pertemuan inti sehari daripada diskusi kita bahwa masalah saudara itu dapat Anda ada. Tapi ingat saudara, bukan saya yang mengatasi masalah saudara, tetapi diri saudara sendirilah yang mengatasi. Terima kasih. Halo Pak, halo, sampai kita telah berjumpa dalam bahas diskusi selama 2 pertemuan. Di dalam pertemuan ketiga, saya ingin mencoba bagaimana perasaan saudara. Apakah saudara sudah mencoba diskusikan apa sih hasil? Ya, terima kasih. Mungkin di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan atau membicarakan suatu permasalahan dan bagaimana cara mengantisipasi permasalahan tersebut supaya rasa percaya diri itu datang kembali. Ya, mungkin dari beberapa pokok yang telah disampaikan saudara mengenai hal tersebut, mungkin saya sudah dapat mengatasi atau menjalaninya dengan baik. Kemudian perubahan itu sangat-sangat terjadi bagi saya dan sangat bermanfaat menurut saya dalam mengatasi hal-hal seperti itu. Contohnya di dalam masyarakat pun saya sudah bukan mulai berani, tetapi sudah berani berbicara di depan khalayak yang sudah ramai dalam sebuah acara pertemuan, dan saya mungkin sudah mengikuti juga kegiatan-kegiatan di dalam gereja seperti Naposo Bubung dan Arena dan lain-lain sebagainya. Dan bagi saya ini sangat bermanfaat sekali dan saya sangat-sangat berterima kasih atas pertemuan kita yang ketiga ini. Ya, sebelum itu Pak, bagaimana dengan proses di kelas? Ya, Proses kuliahan, karena proses ini adalah perkuliahan juga ya. juga sudah memiliki banyak perubahan mungkin di dalam pertemuan pertama dan kedua. Setelah pertemuan kedua kita memiliki waktu yang sangat banyak sekali untuk melakukan perubahan tersebut dan saya mendapatkan hasil yang sangat puas. Bagaimana pandangan kawan-kawan saudara? Apakah sudah menerima atau melihat bahwa ternyata saudara ini atau terhadap saudara pandangan mereka sudah mulai kembalikan juga? Ya, mungkin juga di luar kampus atau di dalam kampus banyak orang yang mengenal saya sebelumnya, di mana saya itu orang yang tidak percaya diri dalam melakukan suatu hal. Ya, justru mereka datang menjumpai saya dan mengatakan, kamu telah berubah, kamu sudah mendapatkan kepercayaan diri itu terhadap dirimu dan melakukan aktivitasmu dengan baik. Saya rasa setelah mendengarkan cerita Bapak dari pertemuan pertama, kedua, dan ini pertemuan ketiga, saya rasa kita tidak perlu melanjutkan pertemuan yang keempat sama lihat perubahan itu sudah ada. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa tolong saudara mengikutinya kembali. Saudara sudah dapat dipercayakan, saudara sudah bisa dengan hal itu, dan ingat saudara bahwa akan ada sebab akan keluar, bahwa yang kita lakukan ini akan membuat sebuah buah yang besar di masa depan. Ya, Jadi untuk itu saya ada ayat juga yang mengatakan bahwa dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan demikian bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, dan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah saudara, doa juga membuat saudara untuk menjadi saudara sukses supaya Anda tidak imbang kembali, bahwa Anda kuat, Anda mampu dengan hal ini.
Anda bisa. Artinya ketika Anda bisa untuk mengatasi hal itu, walaupun sudah kembali ke kelas, ruang kelas, kepada peningkatan, saya yakin Anda bisa dengan hal itu. Ya. Anda bisa, Anda sukses, bahwa belum tentu ketika kami kawan saudara yang pertama itu yang pertama duluan, tetapi belum tentu mereka lebih sukses dan cepat sukses daripada saudara. Jadi ini saya rasa pertemuan kita yang terakhir, tapi ketika ada lagi persoalan kembali kita akan melanjutkan saja. Iya, terima kasih.